والإسلام أحمده حمدا شاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kepada Allah marilah untuk senantiasa kita berucap syukur atas semua karunia, rahmat, nikmat yang agung diberikan kepada kita semua dalam kehidupan dunia ini. Dan kita selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah mahdah dan ghair mahdah agar Allah senang, Allah cinta, Allah Subhanahu wa taala selalu bersamai kehidupan kita. Selamat sejahtera fid dunya wal akhirah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita kerap kali kita merasa sesuatu dalam jiwa raga kita, sifat yang takut, sifat yang berputus asa, sifat kecewa, dan kerap kali yang paling banyak di antara sifat-sifat yang kita alami dalam kehidupan ini lupa akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka pada kesempatan khatib Jumat ini, khatib mengajak marilah untuk kita merenung, mengevaluasi keimanan kita yang kita merasa diri kita ini telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara banyak ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa, dikuatkan keimanan dan ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Karena Allah Subhanahu wa taala memang telah mencanangkan, memprogramkan bagi seluruh kehidupan manusia di permukaan bumi ini
akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, hudan linnas. Terlebih orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia dikerangkakan pada kalimat hudan lil muttaqin. Manusia yang pertama diberikan petunjuk sama dengan akalnya, dengan otaknya dan wawasannya karena ilmu pengetahuannya. Manusia yang kedua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keimanannya. Mereka terus-menerus diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan tetapi bagi orang-orang yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan hari akhir, sejak Rasulullah SAW, Muhammad SAW masih hidup, masih berdakwah, tidak sedikit dari orang-orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah dan hari akhir, dia tidak menyatakan keimanannya kepada Nabi Muhammad. Dia menyatakan mau mengikuti Muhammad dalam perkara yang enak, yang nikmat, yang mudah dia lakukan. Perkara yang sulit seperti peperangan, berjihad fisabilillah, dia tidak akan pernah mau mengikutinya. Demikian pula ada manusia yang mengatakan kami telah beriman, namun hanya di lisan saja. Mereka sesungguhnya berupaya untuk mengelabui, menipu orang-orang yang ada di sekitarnya, terlebih orang-orang yang beriman tidak disukai olehnya. Tentu bukan perkara yang sekarang ini tidak ada. Dalam berbagai aspek kehidupan, bagaimana manusia-manusia yang bersikap demikian sudah sangat jelas. Hanya karena kepentingan-kepentingan hidup pribadinya, keluarganya, sangat sedikit yang membela golongannya. Dan terlebih mereka memperjuangkan nasib orang-orang yang dipimpinnya. Hampir tidak pernah kelihatan pada bagian yang akhir ini. Semuanya hanya berkamuflase dengan pencitraan-pencitraan karena keinginannya berkuasa di negeri ini. Taplak juga kita, satuan dari individu-individu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh jadi kita baru berpandai lisan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak beriring kalimat itu sejalan dengan keyakinan kita yang Allah Subhanahu wa taala himbau, Allah Subhanahu wa taala harapkan dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, dengan bertakwa yang sebenar-benarnya agar kamu mati dalam keadaan Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat itu sudah sangat familiar. Ayat itu sudah sangat masyhur di telinga kita. Bahkan ada orang yang berkata, khatib, ustaz, ayatnya itu lagi yang dibaca, seperti tidak ada ayat lainnya. Mungkin karena sudah terlalu hafal, sudah terlalu familiar, terlalu masyhur di telinganya, sampai dia berkomentar demikian. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah makna kata dari kalimat agar kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, benar-benar kita telah pahami dengan sebaik-baiknya
dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berada dalam ketakwaan yang sebenar-benarnya sampai kita wafat dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera. Apakah tatkala kita kembali kepada surah kedua bagian awal, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, kita ini orang-orang yang termasuk ragu ataukah kita yakin dengan Al-Quran? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apakah itu hanya sekedar kita baca? Apakah itu sekedar kita pamerkan bahwa suara kita bagus melantunkannya? Ataukah setiap makna ayat yang terkandung di dalamnya kita berusaha untuk memahaminya dan kita berusaha untuk melaksanakannya dalam kehidupan kita? Patut kita evaluasi sehingga Al-Quran, mushaf-mushaf yang jutaan beredar di permukaan bumi ini bagaikan jin iblis yang bergentayangan tanpa ada tuan, tanpa ada yang memperhatikan, tanpa ada yang memanfaatkan. Bagaikan makhluk-makhluk gaib, padahal itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati, itu adalah garansi dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang membaca Al-Quran, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulnya, dia tidak akan pernah tersesat. Boleh jadi kita membaca Al-Quran, boleh jadi di rumah kita berbagai macam jenis Al-Quran, terjemah, tafsirnya bahkan, namun kita masih gundah gulana karena tidak kita memahami sesungguhnya bacaan-bacaan yang kita lantunkan dari ayat-ayat Al-Quran. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun? Kita orang-orang yang meyakini amanu, yang dahulu, hari ini dan selanjutnya kita terus-menerus akan yakin tentang hal apa yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam perkara lain. Bukan hanya saja Allah zatnya yang lain, bukan hanya saja makhluk-makhluk lain yang tidak kelihatan dikategorikan makhluk lain. Segala keputusan Allah Subhanahu wa taala yang dalam rukun agama kita meyakini bahwasanya ada keputusan Allah dengan qada dan qadarnya, keinginan Allah dan apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan dengan qadarnya. Dengan keadaan itu, kerap kali orang-orang menomorduakan salat. Tidak dia menyegerakan untuk melaksanakan ibadah salat padahal panggilan sudah berkumandang. Dan tidak juga dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan nikmat yang Allah berikan. Kesehatan, dia sakit, dia berobat lalu dia bisa sehat. Tatkala dia sehat, dia bisa mencari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Saat dia dapat rizki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak segera dia keluarkan untuk berinfak. Satu ayat dalam surah Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl. Allah perintahkan dalam ayat
dan infakkanlah mimma razaqnakum, dari rizki yang diberikan oleh Tuhanmu. Min qabl, para ulama tafsir mengatakan dari rizki yang kemarin diberikan Allah, hari ini engkau nafkahkan. Ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan min qabl, yang dahulu umat-umat sebelum kamu juga telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ya adakumul maut, sebelum datang ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala bernama kematian. Mati rizkinya, mati manusia. Haruskah kita menunggu keyakinan kita itu semakin kuat tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan azab kepada kita yang nyata, yang jelas, baru kita mau berbondong-bondong mendirikan salat seperti hari Jumat, seperti Idul Fitri, Idul Adha? Ataukah kita masih tetap mau mengorbankan diri kita menjadi orang-orang munafikin yang hanya memilih waktu-waktu berjamaah di siang hari terlihat oleh orang banyak, sementara dalam kondisi waktu-waktu yang tidak terlihat orang banyak, kondisi gelap, kita tidak mau mengerjakan, sehingga terlihat oleh kita jamaah-jamaah sholat subuh masih sangat sedikit jumlahnya. Sholat isya juga masih banyak dilalaikan karena merasa dalam perjalanan. Yang banyak sholat maghrib karena merasa waktunya yang sangat singkat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita evaluasi keimanan kita sampai pada ayat ini, boleh jadi kita termasuk orang-orang yang masih penuh perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda keraguan kita masih amat sangat besar akan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Padahal di dalam ayat berikutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, Allah sampaikan bahwa orang-orang yang didampingi, diberikan petunjuk, ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, yang selalu kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dijawab oleh Allah dalam hadis qudsi, tatkala hambaku berucap ihdinas siratal mustaqim, maka aku menjawab, aku kabulkan permohonan hamba. Kalau kita membaca ayat itu di dalam salat kita, membaca surah Al-Fatihah, maka niscaya kita tidak akan diberikan petunjuk jalan yang maudhu, melainkan jalan-jalan yang lurus. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita evaluasi, kita muhasabahkan keimanan kita, apakah sudah selaras dengan apa yang Allah cita-citakan. Sedang kita ini adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kitalah yang menguasai Allah, tetapi Allah lah yang menguasai semua jiwa-jiwa kita dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di permukaan bumi ini, agar kita selalu mendapatkan hudal lil muttaqin, mendapatkan petunjuk dan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.